Perkenalkan, nama saya Reza Mutakin, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Saat ini, saya sedang menjalani program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya. Pada video ini, saya akan menampilkan video PPL Aksi 4 saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat? Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan tanggal 25 November dan alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam kondisi yang walafiat, dalam kondisi berbahagia tentunya, dan dalam kondisi yang insya Allah kita selalu berbagi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mengefektifkan waktu, kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada TKM Revi untuk memimpin teman-teman agar berdoa terlebih dahulu. Silakan Revi. Berdoa. Alhamdulillah kita mengisi pertemuan hari ini dengan berdoa dan tentunya segala aktivitas yang kita laksanakan setiap hari ini harus diawali dengan berdoa ya, agar bentuk kegiatannya bernilai pahala, bernilai ibadah kita ya. Oke, berbicara pertemuan hari ini, Bapak tidak melihat satu teman kita. Ada yang bisa menyebutkan siapa yang dari Rizka, ya, dan Naura. Kita siapa yang tidak masuk hari ini? Naura dengan Rizka. Kenapa? Sakit. Ya, ada dua orang tidak masuk. Karena hari ini bertepatan dengan hari guru. Ya, tidak ada salahnya kita bersama-sama menyanyikan lagu himne guru. Ya, semuanya. Yuk, silakan. Berdiri semuanya. Kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam materi teknik posisi, ya kan? Setelah sebelumnya kita melalui proses pembelajaran, masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan materi apa? Teks eksposisi. Teks eksposisi di bagian apa yang pertama tuh? Coba satu orang siapa yang mau menyebutkan? Boleh Azga? Yang pertama itu diajarkan tentang gagasan dan fakta. Oke, betul. Gagasan dan fakta. Gagasan dan fakta itu ada di bagian apa? Ada di dalam ciri ataupun unsur teks eksposisi, ya kan? Hari ini kita akan melangkah ke langkah kedua, ya kan? Sesuai dengan judul yang ada di sini, yaitu menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Ya, namun pada hari ini kita hanya fokus di strukturnya saja, ya, hanya di bagian
struktur yang merupakan apa ya? Kalau diilustrasikan sebuah fondasi, ya, fondasi bangunan. Ya, kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar yang tertuang di dalam KD 3.6 dan indikator pencapaian kompetensi nanti bisa kita lihat bersama. Bapak bacakan terlebih dahulu. Kompetensi dasar menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan tesis. Ingat baik-baik, ya. Menjelaskan tesis teks eksposisi dari judul, teks eksposisi remaja dan pendidikan, karakter yang dibaca disertai bukti dan alasan. Yang kedua, menjelaskan rangkaian argumen teks eksposisi. Yang ketiga, menjelaskan simpulan atau penutup teks eksposisi dari judul, remaja dan pendidikan, karakter yang dibaca disertai bukti dan alasan. Dan kita lihat juga tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Pembelajaran pertemuan hari ini, Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based, ya, berbasis masalah. Ya, yang pertama, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik berbasis media audiovisual, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan tesis dari judul dan posisi remaja dengan karakter yang dibaca disertai bukti dan video yang bisa kita saksikan bersama, ya. Nanti kita simak dan cermati. Tapioka, tepung sederhana yang terbuat dari singkong ini merupakan bahan dasar dari berbagai macam cemilan yang dinikmati semua kalangan. Cemilan tapioka, walaupun semua hal tersebut terdengar bagus, sebaiknya kalian jangan menggunakannya sebagai alasan untuk minum boba setiap hari, karena sayangnya semua hal tersebut tidak sebanding dengan dampak negatifnya. Salah satu bahaya terbesarnya adalah kadar karbohidrat yang menjawab pertanyaan sebenarnya cemilan tapioka sehat atau tidak. Jawabannya adalah tidak. Mengapa dikatakan tidak sehat? Jadi kalsium, lemak, karbohidrat, oke, secara umum paling banyak kandungan di dalam cireng ataupun bahannya dari tepung, ya kan? Paling banyak kandungannya apa? Lemak, ya kan? Lemaknya sangat banyak segini. Nah, ini ada kotak-kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Kira-kira mau apa sih? Bukan banyak. Menjawab pertanyaan. Bapak mau memberikan satu soal di dalam teks ini. Ya, nanti ada soal-soal yang perlu kalian jawab. Nah, kita mencoba untuk menelaah atau menganalisis terlebih dahulu struktur teks eksposisi. Nah, siapa yang mau mencoba membaca? Akmal, mungkin Akmal boleh? Akmal, struktur yang ada dalam paragraf ini struktur apa? Tesis. Oke, betul. Ya, bahwa dalam teks yang berjudul pembangunan dan bencana lingkungan, paragraf ini termasuk dalam tesis, ya, sebagai pandangan umum kondisi alam. Lihat di sini, kita dapat kurang lebih paragraf kedua hingga tiga, ya kan? Karena sebelumnya paragraf 1. Apakah termasuk simpulan? Tidak. Apakah termasuk rangkaian argumen? Tidak. Tuh, ya, yang betul adalah rangkaian argumen. Kira-kira menurut Segi, paragraf ini termasuk struktur apa? Apakah simpulan? Apakah masih termasuk rangkaian argumen? Ayo, menurut Segi, yang mana?
Kesimpulan atau rangkaian argumen? Kesimpulan. Oke. Betul ya. Yang betul adalah paragraf ini merupakan simpulan dari struktur teks eksposisi. Nah, sekarang setelah kita mengetahui berbagai bentuk paragraf dan strukturnya, sekarang kita akan bentuk kelompok menuju diskusi dan nantinya presentasi. Ya, teman Alia dari kelompok 6, Marissa, Radita, Radis, Azra, dan Kiki. Silakan bergabung dengan kelompok 6. Waktu habis, saatnya presentasi. Jangan lupa, pada saat kelompok tertentu presentasi, ada orang-orang yang menanggapi, bertanya, ataupun memberikan saran. Seperti itu ya. Bapak harap dari perwakilan kelompok yang tidak presentasi mampu bertanya, menyampaikan saran ataupun hal-hal lainnya. Seperti itu ya. Dengan demikian, nilai-nilai positif dalam mendidik karakter itu dapat membantu remaja yang unggul sebagai remaja yang unggul dan dibanggakan karena secara fisik, stabil dalam emosi dan intelektual kemampuan. Alasan merupakan bukti suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Terima kasih. Silakan ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat. Seperti yang kami kelompok saya, penyampaiannya sudah bagus, tapi cukup jelas ya. Tapi penyampaian ada mendalam. Tepuk tangan untuk seluruh peserta ya, dari kelompok 1 ke kelompok 6 sudah mampu menyampaikan hasil diskusinya secara lengkap, secara detail, dan tentunya dari teman-teman yang menanggapi juga bagus untuk penampilan, untuk isi hasil diskusi juga sudah disampaikan dengan baik, termasuk juga ada yang bertanya terkaitan dengan hasil diskusi kelompok tertentu, luar biasa ya, bagus. Dan setelah kita menyaksikan hasil presentasi dari setiap kelompok, sekarang kita menuju kesimpulan. Kira-kira apa yang tersimpulkan dalam materi struktur teks eksposisi? Boleh case-nya apa? Lebih mengenal secara detail struktur teks eksposisi. Oke, struktur teks eksposisi ada apa saja? Ada tesis, ada rangkaian argumen, dan penjelasan ulang. Sehingga kesimpulan yang bisa kita peroleh pada pertemuan hari ini seperti ini kurang lebih ya. Teks eksposisi memiliki 3 struktur ya. Yang pertama jelas ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ciri yang melekat di dalam tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang ya. Alhamdulillah dari awal sampai simpulan sudah kita laksanakan. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan satu refleksi ataupun penutup pada pertemuan hari ini ya. Dan nanti evaluasi akhirnya ada dalam bentuk link akan Bapak berikan dan sehingga kalian bisa mengerjakan secara online. Yang untuk refleksi pada hari ini, kalian cukup menuliskan beberapa kata dari pertanyaan-pertanyaan ini. Misal, siapa yang membuatmu tersenyum hari ini? Tuliskan siapa. Yang kedua,
Siapkan soal refleksi ini silakan dituliskan di lembar masing-masing. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam eksposisi. Ya, kita jumpa lagi pekan depan dan tentunya dengan kondisi yang lebih baik. Ya, maka dari itu hari ini kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Dan mohon kepada Davi untuk mengondisikan teman-teman agar siap kembali duduknya dan ditutup dengan doa. Siap. Doa. Alhamdulillah dari awal saya sudah selesai dan untuk yang belum mengumpulkan lembar refleksinya silakan nanti diberikan kepada Aldi nanti tolong dibantu untuk diterima. Dan pertemuan hari ini nanti kita keluar bareng-bareng ya setelah selesai dan berharap barang-barang jangan tertinggal. Untuk LKPD simpan saja di meja kelompok masing-masing ya beserta dengan label kelompoknya. Itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.